Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Adi Yuliar sebagai pengampu mata kuliah MSDM dan teman-temanku yang berbahagia hari ini. Saya perwakilan dari kelompok 5 MSDM dengan teman saya yang bernama Eva Evida dengan NIM 211231004. Yang kedua Mbak Dea Arfiana dengan NIM 211231007, dan saya sendiri Kelvin Saputra 211231014 akan membahas tentang kinerja dan penilaian prestasi kerja. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Eva Evida. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja. Pengertian kinerja menurut Lijan Poltak Sinampela DKK tahun 2011 mengemukakan bahwa kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Untuk itu, diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan terukur, serta ditetapkan secara bersama-sama untuk dijadikan sebagai acuan. Adapun beberapa pengertian kinerja yang dikemukakan oleh beberapa pakar lain. Yang pertama yaitu Stilovitz dan Gibbs tahun 1992, yaitu kinerja adalah seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta. Yang kedua, oleh Griffin tahun 1985, yaitu kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja. Yang terakhir, dari Mondi dan Primax tahun 1993, yaitu kerja dipengaruhi oleh tujuan. Adapun 7 hal yang dapat menjadi landasan untuk deskripsi jabatan yang baik, yaitu 1. Penentuan gaji. Deskripsi jabatan akan berfungsi menjadi dasar untuk perbandingan pekerjaan dalam suatu organisasi dan dapat dijadikan sebagai acuan pemberian gaji yang adil bagi pegawai dan sebagai data pembanding dalam persaingan dalam organisasi. 2. Seleksi pegawai. Deskripsi jabatan sangat dibutuhkan dalam penerimaan, seleksi, dan penempatan pegawai. Selain itu, juga merupakan sumber untuk mengembangkan spesifikasi pekerjaan yang dapat menjelaskan tingkat kualifikasi yang dimiliki oleh seorang pelamar dalam jabatan tertentu. 3. Orientasi. Deskripsi jabatan dapat mengenalkan tugas-tugas pekerjaan yang baru kepada pegawai dengan cepat dan efisien. 4. Penilaian kinerja. Deskripsi jabatan menunjukkan perbandingan bagaimana seseorang pegawai memenuhi tugasnya dan bagaimana tugas itu seharusnya dipenuhi. 5. Pelatihan dan pengembangan. Deskripsi jabatan akan memberikan analisis yang akurat mengenai pelatihan yang diberikan dan perkembangan untuk membantu pengembangan karir. 6. Uraian dan perencanaan organisasi. Perkembangan awal dari deskripsi jabatan menunjukkan di mana kelebihan dan kekurangan dalam pertanggungjawaban. Yang terakhir yaitu nomor 7, uraian tanggung jawab. Deskripsi jabatan akan membantu individu untuk memahami berbagai tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
kinerja ini perlu dibuat standar pencapaian melalui penulisan pernyataan-pernyataan tentang berbagai kondisi yang diharapkan ketika pekerjaan akan dilakukan. Kinerja yang baik akan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu tingkat kemampuan dan motivasi kerja yang baik. Formula tersebut menjelaskan bahwa kinerja seorang pegawai sama dengan kemampuan pegawai tersebut untuk melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dikalikan dengan motivasi yang ditunjukkan untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Dapat menyelesaikan tugas dengan baik, begitupun motivasi tinggi yang dimiliki pegawai tanpa pengetahuan yang memadai tidaklah mungkin mencapai kinerja yang baik. Tercapai atau tidaknya tujuan organisasi akan ditentukan oleh sejauh mana pemahaman dan penerimaan pegawai tentang tujuan organisasi. Dengan tujuan organisasi adalah suatu target yang hendak dicapai oleh organisasi untuk kurun waktu tertentu. Dimensi kinerja. Ketiga dimensi tersebut saling terkait dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Selanjutnya, Donnelly, Gibson, dan Ivajevich dalam Sinambela tahun 2012 mengemukakan bahwa kinerja individu dipengaruhi oleh 6 faktor, yaitu harapan mengenai imbalan, dorongan, kemampuan, kebutuhan, dan sifat persepsi terhadap tugas, imbalan internal dan eksternal, dan persepsi tentang tingkat imbalan dan kepuasan kinerja. Model dan proses kinerja. Mengingat kinerja bersifat abstrak, ada baiknya untuk memahami konsep tersebut, diajukan sebuah model untuk mempermudah dalam memahami sifat kinerja organisasi. Model ini menekankan proses pokok yang berhubungan dengan efektivitas dan tidak memandang efektivitas sebagai keadaan akhir. Penggunaan rancangan optimisasi tujuan terhadap efektivitas organisasi memungkinkan diakuinya secara eksplisit bahwa organisasi yang berbeda pula. Dengan demikian, nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasilnya dengan tujuan organisasi, bukan dengan pertimbangan peneliti. Dikemukakan di sini bahwa efektivitas harus dinilai terhadap tujuan yang bisa dilaksanakan ini, bukan terhadap konsep tujuan yang maksimum. Selanjutnya ada pengelolaan kinerja. Saat ini banyak perusahaan atau organisasi yang mencari keunggulan bersaing melalui kinerja para pegawainya. Organisasi seperti ini harus mampu untuk mengelola perilaku dan hasil-hasil dari seluruh pegawai atau yang lazim dikenal dengan istilah manajemen kerja. Secara tradisional, sistem penilaian kinerja formal dipandang sebagai sarana utama untuk mengelola kinerja pegawai. Penilaian kinerja merupakan suatu tugas administrasi yang dilakukan oleh pimpinan dan merupakan tanggung jawab utama dari divisi sumber daya manusia. Kinerja pegawai itu tidaklah datang dengan sendirinya. Kinerja haruslah dikelola oleh pimpinan. Dan tanpa penetapan beban tugas dan arahan yang jelas, pegawai akan kebingungan dalam melaksanakan pekerjaannya. Contohnya, ada suatu kasus tentang manajer dan para pegawainya yang tidak dapat menentukan dan menetapkan kinerja yang diharapkan. Misalnya, Jeremy itu sebagai seorang manajer, dia tidak bekerja dengan baik. Stafnya seringkali ketinggalan dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, mereka pun tidak terlalu yakin dengan pembagian tugas yang dibagi oleh manajer Jeremy. Jadi, seringkali ada yang terabaikan. Sementara itu, sering juga mereka itu bekerja secara tumpang tindih satu dengan yang lain. Kesalahan-kesalahan yang sama akan terulang lagi, yang membuat pusing satu dengan yang lainnya. Itulah pentingnya dari manajemen kinerja. Ada
berbagai masalah yang terjadi dalam organisasi. Seperti dalam tabel, yang pertama ada pekerjaan yang timnya terhambat, ancaman dan pemecahan masalahnya, membuat kriteria kolaborasi di mana para pegawai akan dievaluasi. Yang kedua, para penilai tidak taat asas atau menggunakan kriteria dan berbagai standar yang berbeda-beda. Ancaman dan pemecahan masalah memberikan pelatihan bagi para manajer, memiliki departemen SDM untuk mencari pola-pola penilaian yang menyarankan prasangka penilaian yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang ketiga, ada masalah hanya berarti bagi para pegawai yang sangat baik atau sangat miskin. Mengevaluasi berbagai perilaku atau hasil tertentu untuk menunjukkan dengan jelas tentang hal-hal yang perlu diperbaiki para pegawai. Selanjutnya, yang keempat, mendorong para pegawai untuk mencapai sasaran-sasaran jangka pendek, meliputi sasaran-sasaran jangka panjang dan jangka pendek serta proses penilaiannya. Yang kelima, manajer mempunyai kekuasaan penuh atas pegawai. Para manajer harus dinilai untuk mengetahui cara pegawainya. Yang keenam, terlalu subjektif, mengevaluasi perilaku atau hasil-hasil tertentu. Yang ketujuh, memperhatikan penderitaan emosional, berfokus pada perilaku, jangan mengkritik para pegawai dan melakukan penilaian tepat pada waktunya. Selanjutnya ada perencanaan kinerja organisasi. Perencanaan kinerja itu merupakan titik awal dari suatu siklus manajemen kinerja. Adapun yang menjadi dasarnya adalah perencanaan strategi organisasi yang menetapkan tujuan utama suatu organisasi, di mana perencanaan strategi dimaksudkan sebagai suatu penentuan apa saja yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan atau visinya. Sebelum melakukan perencanaan kinerja, harus ditetapkan dulu apa yang menjadi tujuan dan sasaran organisasi pada berbagai tingkatan. Selanjutnya ada proses perencanaan strategi. Rencana strategi itu harus dimulai dengan menyatakan tujuan yang hendak dicapai suatu organisasi. Tujuan dapat menyangkut pasar organisasi, tujuan berkenan dengan keinginan mencapai posisi keuangan tertentu, atau tujuan organisasi juga dapat menyangkut kemasyarakatan. Pada umumnya proses perencanaan strategi itu ada 10. Yang pertama, mendefinisikan lingkup produk atau jasa. Agar rencana strategi itu menjadi efektif, manajemen organisasi harus jelas dalam mendefinisikan lingkup organisasi mereka, yaitu bisnis yang telah beroperasi atau bisnis yang baru. Yang kedua ada menilai sumber daya internal. Sumber daya internal yang dimiliki organisasi itu berupa dana, fisik, teknologi, dan juga manusia. Dana itu diperlukan untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Sumber daya berupa fisik dapat berbentuk bangunan atau peralatan yang diperlukan dalam proses produksinya. Dan sumber daya manusia itu tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, menilai lingkungan eksternal. Pengaruh lingkungan dapat bersifat positif atau negatif. Lingkungan itu akan membantu atau menghalangi pertumbuhan atau keberadaan organisasi, tergantung pada beberapa faktor, yaitu apakah sumber daya yang dimiliki tidak mudah ditiru oleh yang lainnya, apakah sumber daya yang dimiliki itu tidak akan menyusul setiap saat dengan segera, dan kapan perkiraan terjadinya. Selanjutnya, menganalisis pengaturan internal adalah menyangkut identifikasi apakah pekerja itu dibayar dengan cara yang memotivasi mereka untuk mengejar tujuan organisasi. Pengaturan internal itu harus mampu memberikan motivasi kepada pekerja untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya, menilai keuntungan kompetitif. Suatu organisasi dipertimbangkan mempunyai kelebihan di atas pesaingnya, sampai pada tingkatan bahwa pelanggan merasa bahwa organisasi itu menawarkan kualitas lebih tinggi dengan harga yang sama atau lebih rendah. Selanjutnya, mengembangkan strategi kompetitif, yaitu strategi untuk meningkatkan pangsa pasar, strategi keuntungan, strategi konsentrasi pasar, strategi perubahan haluan, dan strategi keluar. Selanjutnya, mengkomunikasikan
strategi dengan stakeholder. Pemangku kepentingan digunakan untuk menjelaskan individu atau kelompok itu yang mempunyai kepentingan terhadap jalannya organisasi. Selanjutnya, mengevaluasi manfaat. Setelah strategi diimplementasikan, sangat penting untuk mempertimbangkan apakah tujuan itu telah dicapai. Jika demikian, tujuan baru harus dilihat. Kalau tidak, tujuan yang berbeda didefinisikan atau strategi berbeda harus diikuti untuk mencapai keberhasilan di waktu mendatang. Selanjutnya, tujuan dan sasaran kinerja. Tujuan dapat dinyatakan sebagai target yang merupakan hasil yang diharapkan dapat dicapai secara kuantitatif dan dapat diukur. Antara lain sebagai pendapatan atas model yang ditanam, hasil, proses, penjualan, tingkat pelayanan, pengiriman, pengurangan biaya, atau pengurangan tingkat penolakan atas penjualan. Tujuan dapat bersifat work-related, dapat juga bersifat personal atau pribadi dalam bentuk tujuan pengembangan atau pembelajaran. Ada beberapa tingkatan tujuan. Yang pertama ada corporate level atau tingkatan penggabungan, di mana tujuan itu dihubungkan dengan maksud, nilai, dan rencana strategis dari organisasi secara menyeluruh untuk dicapai. Yang kedua ada senior management level, di mana tujuan pada tingkatan ini mendefinisikan kontribusi yang diharapkan dari tingkat manajemen senior untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada business unit fungsional atau departemen level, di mana tujuan pada tingkatan ini dihubungkan dengan tujuan organisasi target dan proyek yang harus diselesaikan oleh unit bisnis fungsi atau departemen. Selanjutnya ada tingkat tim, di mana tujuan tingkat tim ini dihubungkan dengan akuntabilitas dan kontribusi yang diharapkan oleh tim. Selanjutnya ada tingkat individu, di mana tujuan dihubungkan dengan pada akuntabilitas pelaku hasil utama atau tugas pokok yang mencerminkan pekerjaan individual. Sasaran kinerja itu merupakan suatu pernyataan secara spesifik yang menjelaskan hasil yang harus dicapai, kapan dan oleh siapa. Sifatnya dapat dihitung, prestasi yang dapat diamati dan dapat diukur. Sasaran kinerja itu mencakup perbaikan kinerja, pengembangan pegawai, kepuasan pegawai, keputusan kompensasi, dan keterampilan berkomunikasi. Sebagai sasaran, suatu kinerja itu mencakup beberapa unsur-unsur. Di antaranya, the performs, yaitu orang-orang yang menjalankan kinerja, the action atau perform, yaitu tentang tindakan atau kinerja yang dilakukan oleh performer. Selanjutnya ada komunikasi kinerja. Secara umum, komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Pesan itu adalah produk utama dari komunikasi. Selanjutnya ada evaluasi kerja. Untuk mengetahui kinerja setiap pegawai, sebaiknya itu ada pertemuan evaluasi kinerja yang dilakukan dengan melibatkan manajer dengan pegawai yang bersangkutan. Kinerja yang dievaluasi akan memperlihatkan hasil yang efektif atau tidak dan harus diberikan umpan balik. Selain diagnosis, bimbingan ke pegawai juga perlu dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian mereka yang akan meningkatkan kinerja. Keduanya dapat digunakan sebagai bagian dari proses evaluasi. Diagnosis kerja dan bimbingan itu berlangsung sepanjang tahun. Keduanya dapat digunakan sebagai bagian dari proses evaluasi. Hasilnya adalah solusi untuk mencegah masalah. Proses diagnosis dan bimbingan dapat didokumentasikan untuk referensi di kemudian hari. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam diagnosis dan bimbingan kerja. Yang pertama, ada perencanaan strategis dan arah organisasi.
Pada tingkat perusahaan meliputi deskripsi mengenai misi umum organisasi, nilai-nilainya, dan sasaran jangka panjangnya itu bagaimana. Selanjutnya ada tingkat gaji dan promosi. Organisasi itu perlu membuat berbagai keputusan mengenai tingkat gaji, upah, atau bonus. Sistem manajemen kerja yang efektif itu dapat membantu dalam mengambil keputusan. Apabila tidak berdasarkan pada kinerja, maka besar kemungkinan keberhasilan akan terhambat. Selanjutnya, perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Ada banyak organisasi melakukan pendekatan proaktif untuk membantu staf mengembangkan keahlian-keahlian mereka yang baru. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan sistem manajemen kerja untuk dapat mengenali jurang pemisah antara apa yang dapat dikerjakan oleh pegawai saat ini dan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Selanjutnya, ada proses anggaran keuangan. Dalam sebuah organisasi dapat membatasi apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, anggaran keuangan memberikan masukan pada manajemen kinerja. Selanjutnya ada penilaian prestasi kerja. Menurut Hasibuan, penilaian prestasi kerja ialah kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Penilaian prestasi ini merupakan evaluasi terhadap perilaku prestasi kerja dan potensi pengembangan yang telah dilakukan. Dengan penilaian prestasi berarti para bawahan itu mendapat perhatian dari atasannya sehingga mendorong mereka bergairah untuk bekerja. Asalkan proses penilaian jujur dan objektif serta ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut penilaian ini memungkinkan karyawan dipromosikan, didemosikan, dikembangkan, dan atau balas jasanya dinaikkan. Pembahasan selanjutnya mengenai ruang lingkup penilaian prestasi. Yang pertama ada buat apa yang dinilai? Yang dinilai adalah perilaku dan prestasi kerja karyawan seperti kesetiaan, kejujuran, kerjasama, kepemimpinan, loyalitas, pekerjaannya saat sekarang, potensi yang akan datang, sifat dan hasil kerjanya. Yang kedua ada why, mengapa? Yang dinilai yaitu untuk menambah tingkat kepuasan para karyawan dengan memberikan pengakuan terhadap hasil kerjanya. Untuk membantu kemungkinan pengembangan personal bersangkutan, untuk memelihara potensi kerja, untuk mengukur prestasi kerja para karyawan, dan juga untuk mengukur kemampuan dan kecakapan karyawan. Selanjutnya ada where, di mana penilaian dilakukan. Tempat penilaian dilakukan di dalam pekerjaan dan di luar pekerjaan. Selanjutnya when, kapan penilaian dilakukan. Waktu penilaian dilakukan secara formal dan informal. Siapa? Yang akan dinilai yaitu semua tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di perusahaan, yang menilai atasan dari atasan langsung dan atau tim yang dibentuk di perusahaan itu. Ada how, bagaimana penilaiannya, metode penilaian apa yang digunakan dan masalah apa yang dihadapi oleh penilai dalam melakukan penilaian. Ada dasar penilaian. Uraian pekerjaan dari setiap individu karyawan, karena uraian pekerjaan inilah yang ditetapkan tugas dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh setiap karyawan. Ada unsur-unsurnya. Yang pertama kesetiaan. Penilai itu mengukur kesetiaan karyawan terhadap pekerjaannya, jabatannya, dan organisasi. Yang kedua adalah prestasi kerja. Penilai menilai hasil kerja yang baik, kualitas maupun kuantitasnya. Selanjutnya ada kejujuran. Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya, memenuhi perjanjian yang baik bagi dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Selanjutnya ada kedisiplinan, yaitu penilai itu menilai disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam perusahaan dan juga dengan pekerjaannya. Ada kreativitas.
menilai disiplin karyawan dalam mengembangkan kreativitasnya untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya, sehingga bekerja lebih berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya ada kerjasama. Menilai kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerja sama dengan karyawan lainnya, secara vertikal dan maupun horizontal. Ada kepemimpinan. Menilai kemampuan untuk memimpin, mempengaruhi, mempunyai pribadi yang kuat, dapat dihormati oleh karyawan lain, berwibawa, dan dapat memotivasi orang lain atau bawahannya untuk dapat bekerja secara efektif yang dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Ada kepribadian. Penilai itu menilai karyawan dari sikap perilaku, kesopanan, periang, disukai atau tidaknya, memberi kesan yang baik atau tidak, memperlihatkan sikap yang baik, dan berpenampilan simpatik dan juga wajar. Ada prakasa. Penilai itu menilai kemampuan berpikir yang orisinil dan berdasarkan inisiatif sendiri untuk dapat menganalisis, menilai, menciptakan, memberi alasan, mendapatkan kesimpulan, dan membuat keputusan untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kecakapan. Penilai itu menilai kecakapan karyawan dalam menyatukan, menyelaraskan bermacam-macam elemen pekerjaan. Dalam karyawan itu dapat mengomunikasikan segala hal pada bawahan atau atasannya. Selanjutnya ada tanggung jawab. Bagaimana seorang pegawai atau karyawan itu dapat bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, atas apa yang dia kerjakan. Metode penilaian prestasi kinerja karyawan. Yang pertama, menurut Dassler 2006, yang pertama yaitu Alternation Ranking Method. Yang kedua, Peer Comparison Method. Alternation Ranking Method yaitu meranking karyawan dari yang terbaik sampai terburuk dalam perilaku tertentu. Buat daftar semua bawahan yang akan diranking dan kemudian coret nama yang sudah termasuk dalam daftar. Peer Comparison Method yaitu meranking pegawai dengan membuat tabel dari setiap pasangan kemungkinan pegawai untuk suatu sifat dan menunjukkan mana yang lebih baik daripada yang lainnya. Dalam hal ini, penilaian yang dilakukan harus dapat memberi contoh yang mempresentasi kinerja seseorang, jenis-jenis utama dari validitas yang dapat digunakan dengan relevan untuk mengadakan evaluasi kinerja, disajikan secara singkat dalam tabel berikut. Sesuai keterangan yaitu korelasi statis antara sebuah peramal yakni sebuah pasal dalam formulir evaluasi dan hasil karya yang sebenarnya. Yang kedua, kolom selanjutnya isi keterangannya sampai seberapakah angka atau penilaian mengenai evaluasi itu merupakan percontohan yang representatif dari semua perilaku pekerjaan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, kolom selanjutnya berhubungan dengan patokan. Keterangannya yaitu apabila digunakan ukuran perbedaan individual maka harus diperiksa keabsahan yang berhubungan dengan patokan angka. Selanjutnya yang keempat bersifat meramalkan. Keterangannya yaitu berlawanan dengan keabsahan yang sesuai jika tidak tersedia data patokan hingga diperoleh angka peramal, maka keabsahan yang bersifat meramal telah diukur. Jadi keabsahan yang bersifat meramalkan berorientasi pada waktu yang akan datang. Selanjutnya yang keenam, bertemu atau konvergen. Keterangannya yaitu korelasi antara sifat-sifat atau ciri yang sama yang nilai oleh beberapa penilai yang berbeda menyimpang agak jauh dari nol. Yang ketujuh, yakni yang membedakan atau diskriminan. Keterangannya yaitu korelasi antara ciri yang dinilai oleh penilai yang
beta harus lebih tinggi daripada korelasi antara beberapa ciri yang dinilai oleh penilaian yang sama. Ada contoh forum skala rating grafik untuk kuantitas kerja. Itu ada 6 pilihan. Yang pertama A, kualitas tinggi, terus angka rendah. Yang kedua B, ada penilaiannya dari tinggi ke rendah 5, 4, 3, 2, 1. Yang ketiga D, kualitas tinggi ke rendah juga ada 5, 4, 3, 2, 1. Terus yang kemudian dalam bentuk dimensi jabatan kualitas itu ada tabelnya sendiri, kotak-kotak itu dengan centang-centang isi itu selalu rendah, dapat diterima, rata-rata, kadang-kadang sangat bagus, selalu hebat, terus setiap tanggalnya, setiap harinya gitu. Terus kemudian kualitas kerja adalah jumlah pekerjaan yang dilakukan individu selama 1 hari kerja, tidak memenuhi persyaratan minimum, atau melaksanakan pekerjaan dengan jumlah yang memuaskan, atau rajin dan tekun mengerjakan lebih dari yang disyaratkan, mempunyai rekor produksi kerja yang bagus. Terus yang terakhir, yakni kuantitas. Dalam menetapkan rating kualitas kerja, berikan pertimbangan secara pada hal-hal seperti jumlah kerja yang dihasilkan dalam bentuk jabatan tertentu, lamaran pegawai terhadap jabatan itu, pengaruh pegawai pada alur kerja umum, dan kemampuan menanggapi tugas-tugas tertentu. Bagi penyedia kuantitas kerja juga meliputi kemampuan menyelesaikan pekerjaan. Nah, nilai sebagai berikut. Yang pertama, buruk itu nilai dari 1 sampai 6 poin. Yang rata-rata nilainya 7 sampai 18 poin. Terus yang bagus nilainya 19 sampai 25 poin. Materi selanjutnya yakni masalah-masalah dalam penilaian prestasi. Menurut Sirait, masalah utama yang sering dijumpai dalam penilaian prestasi adalah standar yang tidak jelas, gangguan yang menyebabkan suatu pengukuran menjadi tidak akurat. Ada 3 cara menimbulkan pengaruh masalah-masalah tersebut, yakni yang pertama, yakin, terbiasa dengan masalah-masalah penilaian yang telah didiskusikan, memahami masalah dan dapat membantu kita menghindari masalah tersebut. Yang kedua, pilih alat penilaian yang tepat. Yang ketiga, latih supervisor untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan penilaian seperti halo efek, lenience, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut Sirait 2006, penilaian prestasi kerja karyawan hendaknya dilakukan oleh atasan langsung atau sesama rekan kerja, komite, dan panitia penilai, atau diri sendiri atau bawahan. Mengapa atasan langsung menilai prestasi? Karena atasan langsung ya memiliki posisi paling baik untuk mengobservasi dan mengevaluasi prestasi bawahnya, dan dia juga yang bertanggung jawab atas prestasi bawahnya itu. Yang kedua tadi, sesama rekan sekerja, itu karena dapat efektif dalam memprediksi keberhasilan manajemen masa mendatang. Yang ketiga tadi, komite dan panitia penilai atau komite atau panitia penilai biasanya itu karena menggunakan beberapa penilai memberikan keuntungan dalam hal penilai dapat diandalkan karena adil dan valid. Beberapa penilaian juga dapat menghilangkan masalah penilai yang dilakukan oleh satu penilai. Materi selanjutnya yakni cara menghindari permasalahan penilai. Menurut Dassler 2006, barangkali aman untuk mengatakan bahwa permasalahan seperti demikian bisa membuat sebuah penilaian menjadi lebih buruk daripada tidak ada penilaian sama sekali. Namun permasalahan seperti itu tidak bisa dihindari. Anda bisa diminimalkan dengan cara pelajari dan pahamilah potensi permasalahan dan solusinya untuk masing-masing. Memahami permasalahan bisa bantu menghindarinya. Gunakan alat peringkat yang tepat. Setiap alat memiliki pro dan kontranya sendiri. Yang kedua, latihlah penyedia untuk mengurangi kesalahan peringkat seperti halo longgar dan kecenderungan terpusat. Dalam sebuah program pelatihan, para penilai melihat sebuah rekaman video dari orang-orang bekerja dan kemudian menilai para pekerja itu.
Selanjutnya yang terakhir, tujuan dan manfaat penilaian prestasi kerja. Prestasi kerja sangat erat hubungannya dengan produktivitas kerja karyawan. Selain itu juga berhubungan erat dengan masalah latihan dan pengembangan, perencanaan karir atau kenaikan pangkat maupun masalah pengupahan. Penilaian terhadap hasil pekerjaan karyawan digunakan untuk tujuan pendidikan, prestasi kerja, gaji, dan pemberhentian. Penilaian ini memungkinkan setiap karyawan mengetahui pendapat atas tentang dirinya dan cara meningkatkan prestasi kerja di masa mendatang. Oleh karena itu, penilaian prestasi kerja merupakan informasi secara rutin yang penting dalam mengambil kebijaksanaan di bidang personalia. Seseorang terhadap pekerjaan sebagai dasar peningkatan dan pengembangan para karyawan secara pribadi, sebagai dasar untuk pembayaran upah, gaji, atau bonus. Dari kesimpulannya, tujuannya dan manfaat penilaian prestasi kerja yakni yang pertama, menilai tanggung jawab seseorang terhadap pekerjaan sebagai dasar peningkatan dan pengembangan para karyawan secara pribadi. Kedua, sebagai dasar untuk pembayaran upah, gaji, bonus syarat dalam pemberian pelatihan. Yang ketiga, sebagai dasar dalam pemberian nasihat pada karyawan dan alat pemberian motivasi. Sekian dan terima kasih banyak. Apakah ada pertanyaan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.